Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raden Billy Fransika MPD dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kutipan dan sistem rujukan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Saya Nuratika. Saya Indah Siti Nurjana. Pasien ada Afinda dengan NIM 64221886. Saya Hari Saputra. Saya Dava Kurotul. Saya Raihan Dwi Cahya. Saya Maulana Ibrahim. Saya yang terakhir, Zaika Rusu Sentosa. Oke, selanjutnya masuk ke presentasi yang pertama. Oke, baik. Di sini ada pengertian kutipan, yaitu buku makalah atau jurnal yang digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menguatkan karya tulis yang mereka buat. Kutipan juga berarti pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang majalah diperkenankan, tapi tidak berarti bahwa sebuah tulisan seluruhnya terdiri dari kutipan. Kutipan juga sebagai bukti menunjang pendapat tulisan yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip harus diperhatikan prinsip-prinsip mengutip, termasuk menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu A. Agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. B. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan. C. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. D. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Next. E. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. F. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik dua atau sich. G. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Selanjutnya, Lalu kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip tersebut. Sedangkan dalam mengutip tidak langsung, kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Keduanya jenis teks kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang. Lalu terdapat ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sich digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik tiga berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkuh. Lalu dalam proses ini kadang kita mengutip teks yang panjang dan kadang mengutip teks yang pendek. Sebuah kutipan tersebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan panjang lebih dari 4 baris. Kutipan pendek yang pertama diintegrasi langsung dengan tulisan kita. Yang kedua diapit oleh tanda kutip dan memberikan sumber kutipan. Lalu yang kedua ada kutipan langsung panjang. Ciri-cirinya dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil.
boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak, dan sumber kutipan juga harus ada. Lalu, ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, diintegritaskan dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Mengenai sumber kutipan, hal tersebut mutlak harus ditulis jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain terhindar dari tuduhan plagiarisme, menyertakan data atas sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang tulisannya kita kutip, selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Selanjutnya ada sistem rujukan. Rujukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan diartikan sebagai Selanjutnya ada sistem rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan dapat diartikan sebagai keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Fungsi rujukan di sini ada 3. Yang pertama sebagai bukti. Rujukan ini bertindak sebagai pendukung atas apa yang ditulis seseorang dalam karya ilmiahnya. Pendukung ini sebagai bukti bahwa objek yang ia tulis dan teori yang telah dilemparkan memiliki pembenaran dengan adanya acuan tersebut. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Selain sebagai pendukung atau bukti, objek yang disampaikan, acuan atau rujukan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi penulis, apakah hal yang dituliskannya pernah dituliskan sebelumnya atau tidak. Hal ini berguna untuk menghindari plagiarisme, agar semua yang ditulis oleh si individu tetap otentik dan tidak mengingkari kaidah-kaidah hak kekayaan atas intelektual. Yang ketiga adalah landasan teori. Kutipan atau acuan biasa disebut rujukan ini berfungsi sebagai landasan teori bagi sang penulis. Ini membantu penulis untuk lebih bisa menuliskan tulisannya secara sistematis dan tertata. Sebenarnya setiap bidang ilmu memiliki sistem perujukannya masing-masing. Akan tetapi ada 2 sistem perujukan sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Next. Sistem catatan. Jika sistem catatan terjadi, perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Singkatan tersebut adalah ibid, berasal dari kata ibidem, yang artinya pada tempat yang sama. Yang kedua ada op.cit, berasal dari opera citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Yang ketiga ada lokcit, berasal dari kata lokocitato, yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Selanjutnya. Yang kedua ada sistem langsung, yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip, pada daftar kutipan atau list of work city, dan pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format. Ada 2 format yang akan diuraikan dalam modul ini, yaitu format MLA, The Modern Language Association, dan format APA, American Psychological Association. Selanjutnya, plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Sehingga seolah itu adalah hasil karya sendiri, ini termasuk penyalinan teks ide atau gambar tanpa izin atau atribut yang sesuai. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika akademik dan dapat berakibat serius baik dalam konteks pendidikan maupun profesional. Selanjutnya, tindakan menghindari dari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin ide, karya, atau kata-kata orang lain dan mengakui sebagai pemilik sendiri tanpa memberikan kredit yang semestinya. Cara menghindari plagiarisme adalah selalu catat sumber. Ketika mengumpulkan informasi, catat semua sumber yang kalian gunakan. Yang kedua, gunakan kutipan. Jika
kalian mengambil kalimat langsung, gunakan tanda kutip dan sebutkan sumbernya. Yang ketiga, parafrase dengan benar. Jika kalian ingin menggunakan ide orang lain, tulis ulang dengan kata-kata kalian sendiri dan tetap beri kredit. Yang terakhir, pelajari gaya sitasi. Familiarisasi diri dengan berbagai gaya sitasi, seperti APA, MLA, atau Chisego, untuk memastikan Anda mengutip dengan benar. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada citasi. Citasi merupakan cara untuk memberitahu kepada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya yang ditulis berasal dari sumber lain. Ini juga memberi informasi kepada pembaca untuk menemukan sumber itu lagi. Apabila informasi tersebut diperlukan, termasuk informasi tentang penulis, judul karya, nama, dan lokasi perusahaan yang menerbitkan, salinan sumber yang digunakan, pencantuman tanggal salinan, dan pencantuman nomor halaman. Selanjutnya, tetapi ada sejumlah alasan lain mengapa penulis harus mengutip sumber. Yang pertama, kutipan sangat membantu siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ide kita. Yang kedua, tidak semua sumber baik atau benar. Ide kita sendiri seringkali lebih akurat atau menarik daripada sumber yang kita kutip. Yang ketiga, mengutip sumber menunjukkan penelitian yang telah kita lakukan. Yang keempat, mengutip sumber memperkuat ide-ide kita. Tidakkah mengutip membuat karya kita tampak kurang original? Jawabannya tidak semuanya. Sebaliknya, mengutip sumber sebenarnya membantu pembaca membedakan ide kita sendiri dengan sumber yang kita kutip. Selanjutnya, next slide. Kapan kita perlu melakukan citasi? Kapanpun kita meminjam kata-kata atau gagasan, kita perlu mengakui sumbernya. Citasi berikut hampir selalu membutuhkan kutipan. Setiap kali kita menggunakan tanda kutip, setiap kali kita memparafrase, kapanpun kita menggunakan ide yang telah diungkapkan orang lain, setiap kali kita membuat relevansi khusus dari karya orang lain. Setiap kali pekerjaan orang lain sangat penting dalam mengembangkan ide kita sendiri. Lara dari kelas 5F dengan NIM 64221884 akan menjelaskan pengertian citasi. Citasi adalah sebuah referensi atau kutipan yang memungkinkan kita untuk mengakui sumber-sumber yang telah dikutip. Citasi berguna untuk memverifikasi data yang didapat agar tulisan kita dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki akuntabilitas. Untuk citasi dapat berupa badan teks dan catatan kaki. Dan ada juga pengertian lainnya. Citasi adalah cara untuk merujuk atau mengutip sumber informasi seperti buku, artikel, dan jurnal, atau penelitian lainnya yang digunakan dalam karya tulis, baik makalah, laporan skripsi, atau artikel ilmiah. Baik, jenis-jenis citasi. Yang pertama ada EPA, American Psychological Association. Gaya EPA berasal dari tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog, dan manajer bisnis berkumpul dan berusaha untuk menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang akan mengkodifikasikan banyak komponen penulisan ilmiah yang meningkatkan kemudahan pemahaman bacaan. Gaya EPA ini sering digunakan dalam ilmu sosial dan disiplin lain. Selanjutnya yang kedua ada kutipan gaya IMLI, Modern Lens Association. Bahasa modern IMLI adalah akronim yang merupakan singkatan dari Modern Lens Association, sebuah organisasi Amerika yang menerbitkan MLI ini style manual pertama pada tahun 1985. Sejak itu banyak sekolah, akademi, dan universitas telah mengadopsi gaya MLI. Paling banyak diterapkan dalam bidang seni dan humaniora, khususnya dalam studi bahasa Inggris, studi literasi lain, termasuk literatur komparatif dan kritik sastra. Selanjutnya ada citasi gaya Chicago. Pertama kali diperkenalkan oleh University of Chicago Press pada tahun 1906.
Awalnya panduan ini digunakan oleh para penulis, editor, dan penerbit untuk memberikan standar dalam tata cara penulisan dan penyusunan referensi yang konsisten. Dengan semakin banyaknya bidang ilmu dan karya akademis yang menggunakan gaya Chicago, panduan ini kemudian berkembang menjadi salah satu metode sitasi yang paling umum digunakan dalam dunia akademik, terutama dalam bidang sejarah, seni, dan humaniora. Baik, di materi terakhir ada cara membuat sitasi. Bagaimana aturan penulisan sitasi yang benar? Terdapat 5 cara. Yang pertama ada penempatan sitasi. Sitasi harus ditempatkan di dalam tanda kurung setelah kalimat yang mengandung informasi yang dikutip. Misalnya, menurut penelitian terbaru, buka kurung, Smith, 2022, tutup kurung, TikTok sangat populer di kalangan anak muda. Yang kedua, penulisan nama penulis. Nama penulis harus ditulis dengan urutan nama depan diikuti dengan nama belakang. Contohnya, Pavalia, Pala. Yang ketiga, ada jumlah penulis. Jika ada 1 atau 2 penulis, nama mereka akan harus ditulis semua. Jika ada 3 atau lebih penulis, maka hanya nama penulis pertama yang harus diikuti dengan kata et al. Yang berarti dan lainnya. Misalnya, Smith et al. 2021 menemukan bahwa titik. Yang keempat ada penulisan DKK dan et al. Penulisan dan kawan-kawan tidak dianjurkan dalam penulisan sitasi. Sebaiknya menggunakan et al. Untuk merujuk pada penulisan lainnya. Yang terakhir ada literatur terjemahan. Jika sumber digunakan adalah terjemahan, nama penulis asli harus tetap dicantumkan. Diikuti dengan nama penerjemah dalam tanda kurung. Misalnya, Haris Saputra, tutup kurung 1977 dalam Sheridan, 1979 menyatakan bahwa titik. Terima kasih. Untuk presentasi hari ini, kelompok kami kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.